Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik yang onsite di gereja maupun yang online di rumah, apa kabar? Sungguh luar biasa. Amin. Tema kita di bulan Maret adalah pengampunan, seperti yang telah diajarkan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Cek. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak di sini yang percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Amin. Kasih Allah itu memulihkan, kasih Allah itu membuat kita mampu untuk mengampuni, dan kasih Allah itu memulihkan segalanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh membebat setiap kami, dan kami percaya hidup kami hanya karena anugerah-Mu saja ya Tuhan. Terimalah puji dan sembah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh-Nya hidup dalam kita. Jadikan hidup ini indah, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Oh haleluya. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurah, Roh Kudus hidup dalamku, Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan,
Haleluya. Inilah waktu yang Tuhan janjikan bagi setiap saya dan juga saudara. Haleluya. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Oh, ini waktu yang Tuhan janjikan, Tuhan janjikan, anugerahnya dicurah, rohnya hidup dalam kita, hidup dalam kita. Jadikan hidup ini indah, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan oh benar Tuhan, kasih-Mu memulihkan, mau membarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan, oh kasih-Mu Tuhan itu yang kami perlu, mau memperbarui, oh kasih Tuhan oh kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan memulihkan, haleluya, memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita naikkan pujian ini, katakan kasih Tuhan. Kami percaya kasih-Mu memulihkan setiap kami Tuhan. Kami percaya hanya oleh karena kasih-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah kasih Tuhan, kasih Tuhan haleluya, raya rapa shikara lalabase, mau memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, oh kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan, kasih Tuhan mengubah, kasih Tuhan
setiap kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu tak berkesudahan, Kasih-Mu tak berubah. Haleluya, haleluya. Sumber kekuatan kami di dalam-Mu Tuhan, sumber pengharapan kami di dalam-Mu Yesus. Haleluya, Hosana, terpujilah nama-Mu. Haleluya, oh haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi anak domba Allah. Haleluya, Yesus penebusku, Yesus juru selamatku. Kami takkan goyah di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kalau sampai saat ini kita ada di tempat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Semua yang baik di dalam hidup kita, apapun yang kita lewati sampai hari itu, ini semua karena Tuhan. Penyertaan, perlindungan, kasih-Nya melimpah di dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian kita, syukur kita kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang besar, yang layak dipuji dan ditinggikan. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Sama-sama lebih sungguh katakan Kau Allah, Kau Allah yang besar. Haleluya, ajaib mulia. Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri dan sama-sama katakan, Kau
ditinggikan dan diagungkan ya Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kami mengakui kebesaran-Mu dan kami ingin memuji, memuliakan, bersorak-sorai bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Mari kita mau sambut sang Raja kita. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita sambut sang Raja. Mari kita puji namanya. Ya yang maha mulia, ya yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut sang Raja. Mari kita sambut sang Raja. Kita puji namanya. Oh, haleluya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, haleluya. Haleluya. Mulia namanya. Haleluya. Puji Hosana. Haleluya. Hosana. Mulia namanya. Haleluya. Mari kita sambut sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus namanya. Namanya. Haleluya. Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Oh, mulia namanya. Haleluya. Puji Hosana. Oh, puji Hosana. Mulia namanya. Haleluya. Puji Hosana. Haleluya. Mulia namamu Tuhan. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mari sama-sama kita naikkan tangan kita lambaikan, katakan puji Hosana. Oh, puji Hosana. Haleluya. Mulia namanya. Puji Hosana. Haleluya. Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, Dialah Allah yang mulia. Haleluya. Ada sukacita hari ini, amin. Amin. Mari senggol kanan kirinya, kasih salam, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Mari sama-sama dengan iman. Katakan Lebih dari pemain
Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Percaya Bapak Ibu, kita lebih dari pemenang, amin. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu saja menyatakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Yes. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Dengan iman nyatakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Berikan gemuruh yang terbaik buat Tuhan Yesus Allah kita. Silahkan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Bapak Ibu percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dalam setiap musim kehidupan kita, amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa untuk memberikan korban persembahan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari baru yang Tuhan beri, kesehatan yang Tuhan beri bagi setiap kami. Sungguh berkat-Mu selalu melimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tiba saatnya kami umat-Mu, kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Engkau memberkati kami yang akan memberikan korban persembahan. Biarlah persembahan kami ini ya Tuhan dapat menjadi persembahan yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sama-sama kita mau katakan, selamanya Engkau Tuhan kami Tuhan. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu.
Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kami mempunyai Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang selalu peduli setiap langkah anak-anak-Mu. Hari lepas hari kami merasakan lawatan penyertaan tangan-Mu yang ajaib. Sehingga kami ada sampai hari pagi ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk waktu yang indah. Dari awal ibadah kami boleh bersyukur melalui pujian yang boleh kami naikkan. Tuhan, berkati pujian syukur jemaat-Mu, sehingga semuanya menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan, berfirmanlah kepada kami semua. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap pribadi lepas pribadi. Dari berbagai persoalan, pergumulan, masalah yang ada dari anak-anak-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan mengajak kami semakin setia dan menyerahkan hidup ini dengan lebih sungguh. Mempersembahkan hidup ini dengan persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Berkati semua jemaat yang hadir, sehingga semuanya waktu meninggalkan rumah-Mu ini mendapat kemenangan, mendapat jawaban di setiap persoalan kami. Terima kasih ya Bapak. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa Tuhan. Kami kembalikan kemuliaan hanya bagi nama-Mu, karena Engkaulah Tuhan yang layak dimuliakan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Yang percaya diberkati katakan, beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Saya ucapkan selamat pagi, selamat ibadah, dan saya juga berterima kasih pada Ibu dan Bapak yang telah memberi kesempatan pada saya boleh berhimpun bersama seluruh jemaat di tempat ini. Firman Tuhan hari pagi ini dengan tema gaya hidup berdasarkan firman Tuhan akan membebaskan kita dari kehancuran. Berarti tidak ada di luar firman Tuhan sebagai dasar hidup kita, karena firman Tuhanlah panduan yang benar yang selalu akan memberikan hidup dan terang dan kekuatan di dalam kehidupan kita, supaya setiap langkah dalam perjalanan kami ke depan, apapun yang sedang terjadi dengan dunia ini, Tuhan mengingatkan kita untuk tidak mendengar kata mereka, tetapi Tuhan menghendaki kita semua mendengar kata firman Tuhan. Firman Tuhan adalah ucapan yang keluar dari mulut Allah, yang selalu akan memberikan support dan semangat dan kekuatan yang luar biasa di dalam hidup ini. Mari saya ajak semua membuka di kitab Wahyu pasal 22. Kitab Wahyu pasal 22, gaya hidup yang Allah kehendaki dari kita umatnya. Perhatikan Bapak Ibu, Wahyu 22 ayatnya yang ke-11b. Dari kata dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Tidak ada alternatif dengan alasan apapun, tetapi Tuhan berkata kepada semua jemaat, kepada semua orang pilihan yang telah diselamatkan dan yang telah dipilih oleh Tuhan. Tuhan berkata, barang siapa yang benar, biarlah kita terus berbuat kebenaran. Supaya apa?
supaya kita semakin berkenan di hadapan Allah. Tanpa perkenanan dari Allah, jangan ngimpi kita akan mendapatkan janji dari Allah. Tuhan menghendaki semua anak-anaknya, Tuhan menghendaki semua jemaat ini mendapat perkenanan dan mendapat janji yang Tuhan berikan. Janji yang Allah, yang kita bayangkan tidak bisa dibayar dengan beberapa besar kata nilai uang atau apapun. Kebenaran yang Tuhan janjikan kepada Allah, kepada kita adalah suatu kehidupan yang penuh berkemenangan. Ayat berikutnya, biarlah ia yang berbuat kebenaran, barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Tuhan tidak menghendaki kita hanya benar, Tuhan menghendaki kita semakin hari semakin kudus. Supaya apa? Supaya kita semakin hari semakin mendapat perkenanan dari Allah. Orang yang mendapat perkenanan dari Allah, semua janjinya pasti akan dicurahkan kepada semua jemaat ini, kepada semua yang mengikuti firman Allah, kepada semua yang taat akan kebenaran dari Allah yang Tuhan kehendaki. Janji Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita bayangkan hari lepas hari, tidak usah jauh, kalau kita bangun pagi, kita bangun di dalam keadaan yang sehat, itu suatu anugerah yang luar biasa. Kenapa? Kesehatan mahal harganya. Tanpa kita diberi kesehatan oleh Tuhan di hari pagi bangun, kita tidak akan dapat ada di rumah Allah seperti ini. Hari pagi tadi jam 3:30 saya sudah persiapan. Saya ngomong, Tuhan terima kasih, semalam kami boleh melakukan jam istirahat, dan pagi ini hambamu boleh duduk diam di kakimu. Saya mengeluarkan air mata tidak terasa. Saya ngomong, terima kasih Tuhan. Itu janji dan anugerahnya kepada orang yang selalu hidup benar, dan kepada orang yang semakin hari semakin menjaga kekudusan di dalam hidupmu. Ayat berikutnya kita perhatikan, ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Wah, kalau kita membaca ini, berbahagialah. Allah berkata bahwa berwahyu melalui hambanya Yohanes, berbahagialah jemaat ini. Kalau saat ini kalian boleh ada di rumah Tuhan, kita boleh meninggikan Allah, kita boleh memuji Allah, kita boleh menaikkan syukur kepada Allah, karena Dia yang selalu memberikan kebahagiaan. Itu rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu memberikan suatu keindahan. Rencana Tuhan dari sejak manusia dijadikan, firman-Nya berkata apa? Aku menghendaki manusia berada indah seperti aku adanya. Oh, kita dijadikan. Bukan rencana Allah seperti biasa-biasa saja. Tuhan menjadikan kita untuk menjadi seperti gambarnya Allah sendiri. Berarti rencana Allah untuk kita adalah rencana yang indah. Maka Dia berkata, berbahagialah, yang mana kita selalu membasuh jubah kehidupan kita. Hari lepas hari, kita harus selalu menyadari apa yang harus aku lakukan, yang harus lakukan Tuhan mau. Biarlah kita hari lepas hari selalu membasuh jubah kehidupan kita, pikiran kita, ucapan kita, perilaku kita. Supaya apa? Supaya mendapat janji Allah. Sebab kita perhatikan
Fatsal 21 ayat 27. Ini sebabnya. Fatsal 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Kenapa kita harus semakin hari semakin benar? Kenapa kita semakin hari lepas hari harus semakin kudus? Kenapa kita harus menjaga jubah kehidupan kita semakin berkenan? Ternyata ada satu yang Tuhan janjikan. Pada suatu saat kita semua pasti mendapat panggilan dari Allah. Tetapi Tuhan berkata, untuk masuk ke tanah perjanjian, yaitu kota Sion Allah, yaitu surga yang mulia, tidak ada satu barang yang najis, tidak ada sesuatu yang kata dusta dari pribadi orang, yang selalu mengatakan dan berperilaku tidak benar, tidak akan sekali-kali masuk di dalam rumah itu. Maka Tuhan berkata, terlebih lagi yang kita harus lebih waspadai, bagaimana supaya nama kita ada di buku kehidupan yang ada di tangan Allah. Tanpa kita menjaga kekudusan, tanpa kita hidup benar hari lepas hari, tanpa kita menjaga jubah kehidupan kita supaya semakin berkenan, jangan ngimpi kalau kita tidak menepati kriteria yang Tuhan syaratkan pada kita. Jangan ngimpi kita bisa masuk di dalam kerajaan Allah dan namamu tetap ada di dalam tangan Tuhan atau kehidupan, buku kehidupan yang Allah sediakan. Merupakan suatu syarat mutlak. Maka Tuhan berkata, berbahagialah semua jemaat dari gereja Allah baik di Sidoarjo ini, kalau kalian selalu menjaga kekudusan dan hidup benar hari lepas hari semakin benar. Itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau dan Tuhan akan berikan. Kalau kita hidup semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan sudah menjanjikan satu hal. Tidak ada semua jemaat di gereja Allah baik ini yang akan hidup dalam kekurangan, karena kalian berkenan. Saya akan memberikan suatu kesaksian. Di zaman seperti keadaan ekonomi yang sulit seperti ini, para pengusaha, para bisnismen, para pabrik yang banyak saya layani, mereka berkata, bagaimana Pak Hadi harus menghadapi semuanya ini? Saya hanya berkata, hanya satu syaratnya, bagaimana hidupmu di hadapan Allah. Kalau hidupmu benar, kudus dan menjaga kekudusan itu, berarti kalian berkenan. Kalau kalian berkenan, maka kehidupanmu akan mendapat apa yang Tuhan janjikan. Itu tanggal 7 Januari tahun 2026, saya menyampaikan firman Tuhan di suatu persekutuan yang mana Tuhan izinkan kita ada sampai hari ini masuk tahun yang ke-24. Saya dalam tahun 26 ini pertama saya khotbah, saya mengatakan, kalian semua yang hadir harus mengucap syukur karena kami boleh memasuki tahun 2026. Tahun 2026 bukan tahun kesusahan. Saya katakan begitu. Tahun 2026 adalah tahun berkat, dengan catatan kalau kalian selalu didapati Tuhan berkenan, maka untuk mendapatkan berkenan kalian harus selalu berusaha mendapat dan mencari perkenanan dari Allah. 2 minggu kemudian
Saya ditelepon oleh salah satu anggota. Ibu ini adalah single parent, suaminya sudah meninggal, anak tunggalnya satu di Jakarta, punya usaha, dia tidak mau ikut membantu ibunya di Semarang. Padahal ibunya ini punya usaha ekspor mebel atau furniture ke Amerika. Yang waktu itu kurang lebih selama 3 bulan dia mengatakan pada saya, Pak, betapa beratnya 3 bulan hanya 1 kontainer. Tetapi saya ngomong, apa yang saya sampaikan tanggal 7 itu, jadilah pribadi kamu seperti pribadi yang berkenan pada Allah. Ya Pak, saya sudah melakukan ini itu dan lain sebagainya. Akhirnya dia menjawab satu jawaban saya nggak menyangka. Pak, karena perkenananku di hadapan Allah yang tadinya 3 bulan 1 kontainer meningkat menjadi 3 kontainer. Kemarin tanggal 6 Maret, hari Jumat, sebelum saya berangkat, 1 hari sebelumnya dia telepon, Pak, tadi malam saya ditelepon oleh buyer saya di Amerika. Saya tidak kepikir apa yang tidak saya pikir, apa yang tidak ada di hati saya, apa yang tidak ada di angan-angan saya. Firman Tuhan berkata, aku akan memberkati kalian berlipat kali ganda kepada barang siapa yang mengasihi Tuhan. Dia mengatakan itu. Pak, apa yang terjadi, Pak? Saya sampai waktu mendengar berita keputusan itu saya nggak percaya. Mendadak pesanan yang masuk selama berapa hari ini sampai kemarin tanggal 6 Maret sebelum saya berangkat, dia mendapat pesanan 8 kontainer dari ukuran kontainer 40 feet. 1 kontainer dia mengatakan diisi furniture itu kurang lebih 70 kubik. Kalau 7 kali 6 berarti berapa? Oh, luar biasa. Saya sampai ngomong, oh puji Tuhan. Saya sampai nangis, Pak, itu tidak di dalam rencana saya. Dia terus mengatakan, saya ya bingung, Pak, setelah mendapat pesanan sampai 8 kontainer. Bisakah saya memenuhi pesanan itu tepat pada waktunya? Saya ajarkan dia, kalau engkau sudah dipercaya sesuatu oleh Tuhan dengan berkat yang besar, semua kembali ke hatimu. Engkau katakan, karena engkau memberi aku berkat, berarti engkau menyertai aku dengan kuasa dan kemampuannya. Amin. Puji Tuhan. Saya sampaikan dari mimbar ini, kembali ke kita masing-masing. Jangan belajar mendengar banyak orang di luar, para kata ekonom, para kata pengamat politik, tetapi kita kembali sesuai dengan tema firman Tuhan, gaya hidup berdasarkan firman Tuhan. Kembali ke kita, bagaimana kita memegang janji firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan dan terang di dalam hidup kita, sehingga terang dan kuasa dari Tuhan mengalahkan kegelapan, mengalahkan segala persoalan. Kembali kepada pribadi kita sebagai anak. Bapak itu selalu ingin memberi yang terbaik, apalagi Bapak kita adalah Bapak di atas segalanya. Kalau saya mengingat hari lepas hari dalam kehidupan saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya coba ngomong, terima kasih Tuhan. Sampai hari ini saya merasakan pemeliharaan Tuhan dahsyat. Amin. Itu janji Allah kita kepada kita orang percaya. Yang penting sekali lagi saya tekankan, carilah perkenanan Tuhan di dalam kehidupanmu, di dalam pekerjaanmu,
di dalam usahamu, di dalam kesehatanmu, apapun yang kau hadapi, cerita nombek Tuhan. Allah kita ini adalah konselor yang luar biasa. Dia selalu membuka tangannya. Dia berkata, hai anak-anakku, hai semua yang letih lesu, datanglah kepadaku. Amin. Aku akan memberikan kelegaan. Tidak cukup hanya itu, aku akan memberikan jawaban dari semua persoalan yang kita hadapi. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan supaya kita semakin hari semakin mendapat perkenanan dari Allah. Mari kita buka di Roma pasal 12. Roma pasal 12. Untuk mengantisipasi dari kehancuran hidup manusia, manusia harus memenuhi kriteria Tuhan. 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kita lihat, mari kita lihat Roma pasal 12 ayat 1a. Persembahan yang benar, perikopnya. Ayat 1a. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bagaimana selama ini kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan? Apakah kita mempersembahkan persembahan dalam hidup kita asal sembarangan? Yang Tuhan mau, persembahkanlah hidupmu. Mari kita buka di 1 Samuel. 1 Samuel 1 ayat 11 sampai yang ke, mari kita lihat dulu. 1 Samuel pasal 1 ayat 11. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Siapa dia? Dia adalah Hana, istri Bapak Elkana. Hana ini mendapat julukan pribadi perempuan atau seorang calon ibu yang mandul, sehingga di dalam kehidupannya seolah-olah dalam rumah tangga itu tidak ada artinya, apalagi dipandang oleh istri kedua dari suaminya, Penina. Hai kamu perempuan yang tidak ada gunanya, karena engkau tidak bisa mempersembahkan seorang anak, tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada suamimu. Apa yang kau miliki di dalam hidupmu itu hina. Di saat Hana menerima cercaan dan hinaan ini, yang saya kagum dan saya angkat topi, Hana tidak protes kepada suaminya. Hana tidak mengadakan adu jotos atau ribut dengan Penina, istri kedua suaminya. Tetapi satu hal, dia menceritakan semua masalah pergumulan persoalannya kepada Tuhan. Saya ajak semua jemaat ini, apapun yang kau hadapi, apapun yang menjadi persoalan dalam bisnismu, usahamu, apapun dan kesehatanmu, kalau ada pergumulan yang kau hadapi merasa berat, jangan cerita pada siapapun. Pertama, datang kepada Dia.
Karena Tuhan sudah berkata, hai semua yang letih lesu, datanglah kepadaku. Hana tahu ini. Dia tidak ribut dengan istri kedua dari suaminya. Dia tidak mengadakan argumentasi. Dia tidak berbantah atau bertengkar. Dia datang bersujud di kaki Tuhan. Orang yang merendahkan hati di hadapan Allah, orang yang rendah hati bukan untuk kalah, ingat. Orang yang rendah hati dan mau tunduk di kaki Tuhan, dia adalah pribadi yang akan memperoleh kemenangan. Itu Tuhan selalu mengajar pada kita. Waktu Hana datang kepada Tuhan, dia mengatakan, Tuhan, kau tahu kalau engkau mengasihi aku, Tuhan, apa yang aku sedang hadapi dalam persoalan diri saya yang mandul dan tidak bisa mempersembahkan seorang anak pun kepada suami aku. Katanya aku ini orang perempuan yang tidak berguna dan hina. Tetapi aku datang kepada engkau. Kalau engkau izinkan, Tuhan, aku mendapat belas kasihan dari engkau dan jawaban. Pada suatu hari, keluarga ini datang ke Yerusalem menyembah Tuhan. Di waktu setelah pulang, kita perhatikan ayat 18. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Perhatikan, ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah meminta daripada Tuhan. Secara medis, secara kenyataan, orang yang mandul ya tetap mandul. Tetapi di hadapan Tuhan semuanya akan berubah. Kenapa? Karena dia segala-galanya. Yang tidak mungkin bagi manusia, di hadapan Allah tidak ada yang mustahil. Karena Hana percaya dan memohon dengan tangisan di kaki Tuhan, Tuhan jawab. Akhirnya dia mengandung dan melahirkan seorang anak. Ayat berikutnya mari kita baca di ayat 19 sampai 20. Ayat 28 aja. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terselalah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah Tuhan. Saya waktu membaca ayat ini saya menangis, Bapak Ibu. Menangis bukan susah, menangis pribadi yang bangga karena saya melihat Hana seorang yang disakiti, yang dihina mandul dan dikatakan ini itu tidak berguna. Tetapi di saat dia mendapatkan seorang anak laki-laki yang satu-satunya, dia persembahkan Samuel kepada Tuhan. Inilah persembahan yang hidup. Mari kita belajar, Bapak Ibu. Kalau kita mempersembahkan yang terbaik dari hidup kita, maka Tuhan pun akan menjadikan kita mendapatkan sesuatu yang terbaik dari hidup ini. Bagian yang kedua, persembahkanlah persembahan yang kudus. Mari kita lihat Kejadian 39. Kejadian 39 ayat 6b sampai 7. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuanya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ayat 8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata,
kepada istri tuannya itu dengan bantuanku. Tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih dari kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bagaimana kita ini bisa menjadi pribadi yang sangat kudus di hadapan Tuhan? Semua kembali ke pribadi dan cara pikir dan perilaku kita. Dunia ini memberi jebakan banyak hal. Apa yang ada di dunia ini? Dunia ini penuh dengan kejahatan. Selalu memberikan kelihatannya yang manis di depan, tetapi gelap di belakang. Waktu Yusuf berada di rumah Panglima Potifar, dia mendapat satu perkenanan dari majikannya Tuan Potifar. Karena Potifar tuannya itu memandang Yusuf pribadi yang benar. Elok parasnya, ucapannya yang tulus dan apa, dipandang sangat berkenan kepada tuan majikannya yaitu Potifar. Maka dia diberi kepercayaan seutuhnya dari aktivitas kesibukan di rumah Potifar itu semuanya diserahkan pada Yusuf. Bukan Yusuf terus menjadi kepala besar, enggak. Dia tahu ini satu kepercayaan yang Tuhan pulihkan dari seorang budak di penjara. Dia diangkat oleh Tuhan. Dia dipulihkan oleh Tuhan dari budak orang penjara, diangkat menjadi seorang yang luar biasa. Karena dia menjaga apa yang Tuhan percayakan pada dia dengan kekudusan yang harus dia tempuh dan dia perjuangkan. Sekalipun dijanjikan suatu yang nikmat menurut dunia, amit-amit, tapi Yusuf tetap menolak. Tidak, istri tuanku. Tuanku telah mempercayakan semua kegiatan, aktivitas dan seluruh rumah ini di dalam kuasa tanganku. Bahkan tuanku Potifar tidak lebih kuasanya daripada diriku yang telah dia percayakan pada aku. Kenapa saya harus mengkhianati? Jangan kita belajar menjadi Yudas yang mengkhianati Tuhan. Sesuatu yang sangat kudus dan sakral kita harus tetap jaga dan pelihara. Saya ketemu seorang ibu, dia mengatakan sesuatu kepada rumah tangga karena itu ada pertemuan. Bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu supaya rumah tangga kita langgeng dan tetap diberkati? Ibu ini mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan saya sekalipun saya sudah tahu. Jangan di antara suami dan istri melakukan sesuatu dan mengkhianati peneguhan nikah kudusmu di hadapan Allah. Kalau engkau mengkhianati dan mencemari pernikahan kudusmu yang diteguhkan dalam nama Yesus dan kuasa Roh Allah, maka hancurlah berkat rumah tanggamu. Wah, waktu saya ngomong ini, saya cukup oke, amin. Betul Bapak Ibu. Kalau di antara kita sudah berumah tangga, masih memikirkan hal kesenangan dunia, saya ngomong dan saya sering mengatakan pada anak-anak saya dan dimanapun saya melayani, kalau kalian masih menginginkan yang seperti itu, jangan menikah, supaya jangan mencemari rumah tanggamu. Kalau pencemaran terjadi di dalam keluargamu, jangan ngimpi kamu diberkati, karena kekudusan yang Tuhan sediakan dengan berkat yang luar biasa sudah menjadi gelap. Kita sebagai anak Tuhan, karena Dia yang kudus, biarlah kita selalu didapati kudus dan berkenan pada Allah. Supaya apa?
supaya sejalan dengan rencana Tuhan. Bagian yang ketiga, persembahkanlah persembahan yang berkenan. Mari kita lihat Kejadian 41 ayat 38 sampai 40a. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Menjadi pribadi yang berkenan, bukan hanya berkenan kepada banyak manusia saja, tetapi yang selalu kita antisipasi adalah berkenan di hadapan Allah. Karena kalau kita berkenan seperti yang saya katakan, kalau kita berkenan dan selalu mencari perkenanan dari Allah, seluruh hidupmu ke depan, apa keadaan ekonomi yang sulit sekalipun, bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Amin. Tuhan itu cuma ngomong gini, hai seluruh jemaat gereja Allah baik di Sidoarjo, karena kalian aku dapati berkenan. Seberapa banyak yang kau perlukan, seberapa banyak penuh untuk kesehatanmu, sudah aku sediakan di tanganku. Tuhan hanya begini, diberkatilah jemaat gereja Allah baik ini, semakin hari semakin mulia dan semakin diberkati. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Itu Tuhan. Kembali ke kita, mau tidak diberkati? Satu contoh Bapak Ibu, saya ini 2 bulan sebelumnya mendapat jadwal pelayanan dari salah satu gereja. Saya catat, oke Pak, oke ya, fake, oke. Pada harinya saya datang. Mendadak di dalam gereja itu ada 2 hamba Tuhan. Dan waktu WL menyampaikan satu kata, saya persilakan hamba Tuhan naik ke mimbar untuk menyampaikan firman. Namanya bukan nama saya yang disebut, nama hamba Tuhan yang lain. Waktu saya mendengar, rasanya bayangkan di jadwal tidak jadi dibatalkan tanpa pemberitahuan. Waktu saya, istri saya nepuk dodo saya, diam duduk dengarkan firman Tuhan. Ini istri saya ini selalu menjadi penasehat yang luar biasa, yang selalu mengingatkan saya, diam duduk, nanti Tuhan berikan yang lebih baik. Begitu keluar jadwal, keluar dari tempat yang lain. Itu benar-benar menyakitkan Bapak Ibu. Saya nih sudah siap firman, saya tuh nak nyampe firman Tuhan tuh saya duduk diam di kaki Tuhan, saya minta, Tuhan apa yang kau ingin sampaikan dari isi hatimu kepada jemaat di mana saya boleh melayani. Saya persiapkan itu dengan hati yang penuh penyerahan. Akhirnya cuma dipotong, tidak jadi tanpa pemberitahuan. Itu bikin repot. Ya saya cuma lebih baik nurut istri, diam. Tuhan ganti yang lebih baik. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami sesuatu yang mengecewakan, belajar untuk diam. Pasti ada suatu rencana yang Tuhan lebih indah untuk kalian. Rencananya tadi saya sudah katakan, rencananya indah. Kita dijadikan segambar dengan gambar Allah sendiri. Siapa kita ini? Kita ini tanah liat, cuma dibentuk, diberi nafas oleh roh Tuhan. Kok neko-neko. Lebih baik kita tunduk di bawah otoritas yang memberi nafas, maka semuanya jadi baik.
Mari kita sambut selanjutnya Roma 12. Yudas, dari persembahanmu yang hidup, yang kudus, berkenan, maka tidak akan terjadi kehancuran, bahkan beroleh hidup yang kekal. Saya bukakan firman-Nya. Yudas pasal 1. Yudas pasal 1 ayat 18b sampai yang ke-21. Yudas pasal 1 ayat 18b sampai yang ke-21. 18b dari kata menjelang. Menjelang akhir zaman akan tampil pengecek-pengecek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Kita ini sedang menuju suatu titik akhir. Tetapi dalam perjalanan menuju titik akhir, kita ini semua masih ada di dunia yang penuh dengan persoalan dan yang fana. Di sini sudah dikatakan menjelang akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Di dunia di mana kita ada banyak pengecek. Karena kita ini bagi mereka, kita ini menjadi pengganggu. Karena kita ini yang taat dan penuh kemuliaan Allah, kita memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Tetapi mereka yang hidup dalam kefasikan dan tanpa ada roh kebenaran dari Allah, hidupnya penuh kegelapan. Maka di saat melihat kita, kamu orang Kristen minoritas yang terjadi saat ini, di mana-mana kita dipermasalahkan. Justru kita dipermasalahkan. Dari kita dipermasalahkan, Tuhan di surga hanya melihat. Kalau kamu dipermasalahkan dan tidak berkenan bagi mereka, jaga dirimu, jaga kekudusanmu, semakin hari semakin berkenan pada Allah. Kalau engkau menjaga kekudusan dan tidak membuat ribut dengan mereka, maka pada suatu saat kita mendapat apa? Kehidupan yang kekal. Kita ini sedang diuji. Kembali ke kita masing-masing. Masihkah kita manusia lama yang saat diejek, wow, adu jotos, batal? Yang Tuhan mau, biarlah jemaat gereja Allah baik di tempat ini tetap mencerminkan kekudusan Allah, mencerminkan pribadi Yesus. Maka ada satu pujian, aku ingin jadi seperti Yesus. Kalau kita ingin menjadi seperti Yesus, konsekuen, jaga emosi kita untuk tidak mengikuti jalan banyak orang di luar sana, tetapi mengikuti jalan firman Tuhan. Karena tema firman Tuhan, gaya hidup berdasarkan firman Tuhan, menghindarkan kita dari kehancuran. Saya akan tutup dengan satu cerita. Saya bersama istri dikaruniai anak 3. Anak saya yang pertama yang sering di sini juga menyampaikan firman Tuhan, yaitu Samuel. Dia lebih dulu menjadi hamba Tuhan daripada waktu saya dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Dia lebih dulu.
Tetapi saya amatin, hari lepas hari dia semakin getol di dalam Tuhan. Akhirnya dia mendirikan di bawah satu sinode di Semarang, berdiri sebuah gereja. Kerjaannya hanya satu, dia tidak menginginkan gereja itu semakin besar. Dia menginginkan dari gereja di mana dia menggembalakan, dia menginginkan bangkit hamba-hamba Tuhan yang saat ini banyak dikirim ke Kalimantan. Kedua, belakangan ini dia mengambil satu keputusan untuk mengorbankan waktunya mengajar di 2 sekolah teologi di Semarang. Saya angkat topi. Berarti dia masuk lebih lagi ke dalam Tuhan. Selain dia mondar-mandir melayani Semarang, Surabaya, dan sampai Jakarta, dia masih mempunyai kesibukan lagi membantu istrinya memanage sebuah apotek. Kalau ada online di sekitar apotek dia kirim sendiri. Jadi menurut waktu yang saya dengar sangat padat. Berikutnya, saya punya cucu 4. Cucu pertama memang tidak mengikuti apa, tapi dia terjun dan kerja di salah satu perusahaan TBK di Indonesia di pusat kantor Jakarta. Cucu kedua, dari cucu-cucu 4 ini dari sekolah SD saya selalu memotivasi mereka. Cintailah Tuhan, berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Akhirnya cucu saya yang kedua, dia ngambil latihan musik gitar. Setelah dia lulus, puji Tuhan, dia menyisihkan waktunya setiap hari Sabat atau hari Sabtu melayani 2 gereja besar di Semarang untuk main musik. Cucu yang ketiga, dia mengambil les musik drum dengan satu permainan yang sangat indah. Saya kalau mendengar, wih, kok iso ya drum ditutui mengeluarkan musik dan simfoni yang membuat saya puji Tuhan. Cucu ketiga ini baru umur 17. Dia saat ini sudah diperkenan oleh Tuhan melayani di gereja besar, ibadah raya sampai 3-5 session. Saya kagum. Cucu yang keempat saya tanya, kamu mau jadi apa? Karena baru SMP kelas 1. Kong, aku mau jadi ASIS. Wong aku ke SMP. Tapi motivasi saya ingin menjadi guru sekolah minggu. Dari semua cucu-cucu ini, saya meneteskan air mata, saya tidak sadar. Terima kasih Tuhan, cucu-cucuku melayani Engkau dan mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Waktu saya masuk tadi, saya kagum kepada semua kaum muda ya Bu. Saya kagum pada kalian yang masih muda, dari pemain keyboard, musik, drum, gitar, dan WL dan singer. Saya angkat topi pada kalian. Kalian mencintai Tuhan. Biarlah kalian semakin hari semakin cinta Tuhan. Melayani Tuhan tidak ada batasnya. Melayani Tuhan sampai kita dipanggil. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau jangkau semua jemaat ini. Biarlah mereka hidup dengan gaya berdasarkan firman Tuhan, supaya mereka semakin hari semakin mencintai Tuhan dan terhindar dari hidup yang penuh kehancuran seperti banyak orang di luar sana. Berkati semua pelayan-pelayanmu di tempat ini, semua jemaat, terlebih lagi kepada kedua hambamu, Bapak dan Ibu Gembala Sidang. Biarlah Engkau semakin hari semakin mengurapi mereka dengan urapan-Mu yang luar biasa, seperti lemak yang tidak akan tercairkan,
dan engkau bukakan rahasia-rahasia kerajaan surga melalui firman-Mu yang belum terungkap, supaya jemaat ini semakin hari semakin hidup berdasarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Suara hamba-Mu berhenti, tetapi hamba percaya Roh-Mu akan terus berbicara pada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Yang percaya diberkati katakan Amin. beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu diberkati oleh firman-Nya. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Saat pagi hari ini Kau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Berkati kami luar biasa. Kita memuji memuliakan Engkau, menyembah Engkau. Dan Kau sudah berfirman bagi kami, dan firman-Mu sudah disampaikan dengan benar oleh Bapak Pendeta Yosua Hadi Wijaya. Kau berkati hamba-Mu ini, pakai hamba-Mu lebih lagi dalam melayani Engkau. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan Pak Hadi kesehatan, kekuatan untuk dia tetap melayani Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dan saat pagi hari ini juga Kau pilih seluruh jemaat-Mu, berkati, mengurapi dengan minyak yang baru, dan memberkati kita semua. Kesehatan, kekuatan, kerjaan dari kita semua diberkati Tuhan luar biasa. Jadikan kita berhasil, beruntung, berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji syukur ya bagi-Mu Yesus. Ya Tuhan, kami mau hidup benar, kami mau hidup kudus. Kami mau selalu jaga kehidupan kami. Kau tetap pimpin kami Tuhan Yesus. Jagai kami ya Tuhan Yesus. Kau tetap gandeng tangan kanan kami untuk Kau tuntun kami di jalur-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Mari angkat kedua tangan, tengahkan kepala, pandang Yesus. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami. Terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya.